Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan hukuman dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ada yang diharamkan? Apa sajakah itu? Simak videonya agar tidak sesat. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like dan klik loncengnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam pedoman tersebut, bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hablun minan naas, hubungan antar sesama manusia, meliputi pembuatan produksi, penyebaran distribusi, akses konsumsi, dan penggunaan informasi dan komunikasi. Sementara media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain. FB, Facebook, dulu itu dikenal sebagai mengingat dan mengenal kembali teman lama, hubungan lama kembali berlanjut termasuk silaturahminya. Tetapi tidak hanya positif, ada juga yang negatif seperti belakangan ini. Pedoman ini disebut muamalah media sosial, ujar Menkominfo Rudiantara, di kantor Kominfo. Media sosial itu ada manfaat dan juga dosanya. Bulan Ramadan ini menjadi timing yang tepat untuk menahan diri, termasuk menggunakan media sosial yang tidak baik, tambah Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, di tempat yang sama. Ma'ruf Amin merasa media sosial banyak berisi berita bohong, adu domba pornografi, namun yang paling terasa kebencian dan permusuhan. Kebencian dan permusuhan justru marak melalui medsos. Jadi pakai medsos untuk merusak menimbulkan bahaya. Bagi kamu ulama Islam, kerusakan harus ditolak, bahaya harus dihilangkan, karena itu langkah yang kami ambil sesuai kewenangan maka kami mengeluarkan fatwa tentang muamalah di media sosial, tambahnya. Berdasarkan dari pendapat para ulama dan pleno, setiap muslim, kata MUI, yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Selain itu juga, beberapa aktivitas yang diharamkan di media sosial adalah memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten, informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram. Memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten, informasi tentang hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau halayak hukumnya haram. Memproduksi dan atau menyebarkan konten, informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu halayak hukumnya haram. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke halayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Wallahu a'lam bishawab.